Jika parpol sudah bisa menentukan caleg yang terbaik, apakah itu bisa menjamin tingkat kepercayaan publik terhadap KPU semakin meningkat, mungkin begitu. Bisa ditangkap Ketua pertanyaannya? Bisa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini kebetulan katanya pesertanya mati lampu di rumahnya sehingga Japri WA ke saya, lumayan nambah nomor WA. Yang pertama, bagaimana pandangan terhadap RUU Pemilu dan Perpu penundaan Pilkada 3 bulan? Kemudian bagaimana langkah konkret membangun demokrasi lokal dalam kapasitas sebagai penyelenggara di luar tahapan pemilu. Ini juga sepertinya buat Pak Ketua juga ya. Ini kenapa sebanyak Pak Ketua nih, kasihan Pak Ketua. Sekali lagi Pak Ketua, pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangannya terhadap RUU Pemilu dan Perpu penundaan Pilkada 3 bulan? Kemudian bagaimana langkah konkret membangun demokrasi lokal dalam kapasitas sebagai penyelenggara di luar tahapan pemilu. Pertanyaan selanjutnya, ini mangga barangkali bapak-bapak narasumber yang mau menjawab, karena ini sepertinya umum, bisa dijawab oleh siapa saja. Bagaimana peran Bawaslu, KPU, juga partai politik memanage kerawanan pemilu yang ada, sehingga bisa menjadi pendidikan bagi pemilih dan bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Sekali lagi pertanyaan yang ketiga, ini maka buat semua narasumber, bagaimana peran Bawaslu, KPU, juga partai politik memanage kerawanan pemilu yang ada, sehingga bisa menjadi pendidikan bagi pemilih dan bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Mudah-mudahan pertanyaan bisa ditangkap. Mangga pertanyaan yang kedua, ketiga, kali yang mau menjawab, boleh mangga Ketua DPRD, Pak Ujang, Pak Jaja, silakan. Mangga mau dimulai dari Pak Ketua dulu, pertanyaan pertama. Ya, terima kasih Pak Maman. Ini memang pertanyaan pertama cukup membingungkan ya, karena bicara tentang terpilihnya caleg ya dari parpol, tapi konteksnya bagaimana relevansinya kepada KPU ya. Ini kepercayaan kepada parpol barangkali, karena tapi tidak apa-apa. Kalau kami dari penyelenggara tentunya siapapun yang terpilih, caleg yang terpilih dari parpol manapun ya, tetapi konteksnya adalah bagaimana dia atau yang bersangkutan itu menggunakan hak dan kewajibannya selaku pemilih dan calon dengan baik sesuai ketentuan. Ya, saya pikir ini kami sudah menyampaikan penjelasan atau aturan-aturan lain yang yang dilakukan. Nah, walaupun sebenarnya bisa juga harus juga dipilah, kami sebenarnya hanya bisa menyampaikan aturan-aturan itu ke semuanya, termasuk para calon, ya, caleg, anggota legislatif, bagaimana kemudian mengikuti aturan tentang bagaimana menggunakan hak pilih, bagaimana berkampanye, bagaimana menggunakan dana kampanye dan segala macam. Ya, tentunya itu konteksnya. Tapi kemudian bahwa kemudian caleg itu melakukan apa yang menjadi ketentuan itu tidak, ya, ataupun dia kemudian menjadi berhasil pilihnya caleg itu sebenarnya konteksnya tidak bagaimana pada ini kami KPU, ya. Nah, mungkin di situ ada rekan Bawaslu juga dari parpol sendiri, bagaimana kemudian akomodir gitu ya caleg-caleg yang terbaik, yang memang caleg-caleg yang memang yang menjadi pilihan masyarakat itu adalah yang terbaik barangkali menjadi kader dari parpol sendiri. Jadi saya pikir ini ada barangkali konteks hubungan dengan persaingan KPU, tetapi kami tentunya sebagai penyelenggara hanya bisa memfasilitasi, ya, mungkin sebetulnya panitia barangkali fasilitasi bagaimana pemilu itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang memang sudah digariskan oleh undang ataupun oleh PKPU barangkali. Nah, jadi itu yang menjadi ini. Tetapi tentunya tatkala caleg itu menjadi kader yang terbaik ataupun menjadi pilihan rakyat yang kemudian bisa membangun
warga atau membangun daerahnya dengan baik, mungkin juga berimbas kepada bagaimana kami dari panitia atau dari penyelenggara dalam penyelenggaraan, ya mungkin juga ada imbasnya. Tapi kemudian catatannya bahwa kemudian ada caleg yang mohon maaf bermasalah karena melanggar, terus kemudian bukan dengan kepercayaan kami kepada KPU, itu juga satu hal yang bisa. Jadi ya, ada kemudian caleg yang mohon maaf tadi ada money politik contohnya, atau yang sesuai ketentuan dalam berkampanye, itu juga mungkin bisa dipisahkan dari kepercayaan KPU. Ya, itu mungkin barangkali. Nah, yang kedua berarti tentang penundaan ya. Ini mungkin pertanyaannya ada apa ya kurang pas. Jadi yang dimaksud penundaan pilkada itu ya itu bukan RUU ya. Penundaan pilkada itu pada Perpu. Ya, Perpu yang kemarin disampaikan yang ditandatangani oleh Pak Presiden. Ya. Walaupun penundaan pilkada barangkali bukan pemilu, penundaan pilkada ini adalah karena memang terjadinya wabah COVID-19. Ya, sehingga Presiden atas dasar mungkin rapat dengan pendapat dengan DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP ya, dan unsur-unsur yang terkait Mendagri, sehingga kemudian Presiden mengeluarkan Perpu untuk menunda. Ya, walaupun penundaannya sendiri kan juga masih menjadi tahap pembicaraan. Apakah ditunda nanti pilkada 2020 ini pada 3 bulan, ya, pada bulan Desember, atau 6 bulan, atau setahun ke depan, tahun 2021. Nah ini yang memang masih dibahas ya oleh para stakeholder kita di atas. Ya. Tetapi RUU itu adalah rancangan pemilu serentak ke depan. Nah, yang sempat saya sampaikan, dalam RUU itu atau dalam draft ya. Draft itu kemudian bahwa ada beberapa alternatif waktu ya untuk melaksanakan pemilu serentak. Yang disampaikan tentang bagaimana sistem pemilu ini menggunakan alternatif. Mungkin pemilu nasional, pemilu lokal gitu ya. Atau waktunya tadi 2022, 2024 dan 2026. Nah, ini kemudian yang mungkin masih kita tunggu. Ya, kami juga bisa memberikan informasi yang tepat karena memang ini masih menjadi pembahasan di pusat. Nah, harapan kami sebagai penyelenggara tentunya apapun yang ditetapkan oleh buat undang-undang ini, ya itu saja bisa kita laksanakan dengan baik. Walaupun tampaknya barangkali undang-undang itu juga harus melihat dari fenomena kondisi yang ada pada pemilu-pemilu kemarin. Itu menjadi catatan barangkali. Nah, konteks bagaimana langkah konkret untuk membangun demokrasi, itu kemudian ke bawah kami, KPU punya program untuk melaksanakan sosialisasi, yang mungkin di Pak Maman, yang menjadi televisinya, bagaimana kita memberikan pemahaman, ya, khususnya pada pemilih-pemilih pemula, ya, karena pemilih-pemilih pemula dari tiap pemilu ke pemilu itu cukup banyak, ya, sehingga ini yang menjadi juga program kami untuk bagaimana membangun demokrasi ini di khususnya pemilih pemula. Ya, kita sudah berapa kali mengadakan sosialisasi ini, ya, baik dalam kegiatan pemilu kemarin ataupun pemilu pasca pemilu. Ya, walaupun setelah agak terhenti, ya, karena memang konteks memberikan pemahaman juga tidak bisa langsung ya ketemu dengan para pemilih ataupun calon pemilih pemula itu tersebut. Nah, sehingga kami perlu mengadakan dalam konteks mungkin secara daring ataupun elektronik. Jadi yang kita pikir untuk bagaimana ini. Itu barangkali pertanyaan ya. Kalau untuk yang manajemen kerawanan pemilu mungkin lebih tepatnya nanti di rekan-rekan Bawaslu ya. Jelas bagaimana kemudian konteks tadi peningkatan partisipasi itu juga tidak menjadi tugas kami saja, tapi juga semua stakeholder yang ada, bahwa kita bisa meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu. Ya, tapi tentunya kami dengan sosialisasi tadi, antara bagaimana kita membangun demokrasi, menyampaikan pemahaman pemilu, juga erat kaitannya dengan bagaimana proses meningkatkan partisipasi pemilih. Itu berarti disampaikan. Kalau kurang diskusikan. Siap. Terima kasih. Halo, Pak. Ketua.
Budi Saputro yang telah Besok menjawab terus itu memang pertanyaan. Enggak, untuk pertanyaan ketiga, siapa yang akan menjawab? Pak Rismanto atau Pak Ujang? Enggak? Pak Ujang sepertinya. Pak Ujang dulu. Oh, ya, ya. Ya, yang pertama disebut ya Pak Ketua ya. Bagaimana peran Bawaslu, KPU juga partai politik memanage kerawanan pemilu yang ada sehingga bisa menjadi pendidikan bagi pemilih dan bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Maka Pak Ujang dulu, saatnya Pak Ujang. Siapa tuh nuhun Pak Maman? Aduh, baru bade ngalengut heula dia teh. Oh gitu, udah upah menghilang hidung. Tos langsung. Jadi pendidikan bagi pemilih dan bisa meningkatkan partisipasi pemilih, memanage kerawanan pemilih. Memanage ya. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Kalau ditanyakan bagaimana memanage kerawanan ini, tentu saja bukan hanya kerawanan dari sisi pemilih ya, tapi juga kerawanan dari tadi itu saya disampaikan penyelenggaraan dan penyelenggara pemilihan gitu kan. Nah, salah satunya adalah dari pemilih ini. Nah, memang salah satu terobosan-terobosan dari Bawaslu itu sendiri sekarang, apalagi dalam musim-musim sekarang di tahapan tidak ada tahapan pemilu, maka Bawaslu dengan berbagai terobosan-terobosan yaitu memperkuat kapasitas pengawasan partisipatif. Salah satunya adalah yaitu dengan adanya sekolah kader pengawasan partisipatif yang memang sampai hari ini di Bawaslu sudah melaksanakan untuk ketiga kalinya. Yang pertama adalah di tingkat Jawa Barat, bahwa memang di Kabupaten Bandung Barat ini ada 3 orang ya. Kemudian juga di level Kabupaten Bandung Barat sendiri itu selain delegasi ke Provinsi Jawa Barat juga ada di tingkat kabupaten ada 60 orang. Kemudian juga ditambah sekarang sedang berlangsung dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 30 Mei itu Pak Ketua dan Pak Kesbangpol bahwa Bawaslu itu sedang melaksanakan sekolah kader pengawasan partisipatif secara daring yang alhamdulillah untuk di Kabupaten Bandung Barat itu ada 139 orang. Dan ini salah satu mungkin langkah-langkah kami di dalam upaya untuk tadi meminimalisir kerawanan. Kemudian juga selain itu juga sosialisasi terhadap masyarakat, walaupun memang sekarang tidak dihadapkan dengan tahapan pemilu, tapi tetap yang namanya termasuk terkait dengan kerawanan, termasuk tidak melakukan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Kemudian pemilih atau pemilih yang terprovokasi dan juga yang menyebarkan hoax dan sebagainya. Ini juga adalah poin-poin penting yang memang sebagai salah satu terobosan kami di Bawaslu untuk meminimalisir daripada kerawanan pemilu itu sendiri. Itu panginten Pak Maman nutiasa kapihatur hapunten. Hatur nuhun Pak Ujang, walaranan hatur nuhun. Terima kasih Pak Ujang. Selanjutnya mangga Pak Rismanto akan menambahkan jawabannya Pak. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Maman. Dalam konteks partai politik, saya rasa akan terlalu banyak hal yang dipertaruhkan manakala partai politik terlibat dalam kerawanan, dalam arti misalnya konflik yang berkepanjangan, karena
kerawanan tentu menjadi salah satunya menjadi dasar konflik. Maka dari itu biasanya konflik-konflik itu kan diciptakan secara apa atau terjadi secara pribadi biasanya. Kalau dalam masa kampanye antar caleg misalnya baik internal maupun eksternal, maka parpol pasti akan mencari jalan tengah. Parpol pasti akan cari jalan yang win-win yang nanti tidak menimbulkan persepsi negatif dari publik. Ya. Kalau parpol itu dikesankan selalu berkonflik, lalu suka konflik, ini tentu akan merugikan partai politik. Ya. Meskipun pada dasarnya sesungguhnya ya dalam partai politik sendiri kan terjadi pertarungan kepentingan, tetapi tentu tidak akan berani terbuka dan karena itu pertaruhannya begitu tinggi, apalagi pada masa-masa kontestasi di mana semua partai politik tentu ingin tampak baik di mata publik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa parpol juga punya mekanisme internal untuk menjembatani berbagai potensi kerawanan, berbagai konflik atau benturan yang disebabkan oleh kerawanan itu sendiri. Ya. Mekanisme internal inilah yang saya rasa semua parpol punya, yang diharapkan bisa meminimalisasi segala potensi itu. Jadi kalau saya lihat di pengalaman beberapa pemilu juga, konflik yang terbuka itu apalagi di situ penyebabnya adalah faktornya misalnya adalah kerawanan baik dari pemilih maupun dari internal, itu relatif tidak terbuka tentu saja. Sebab sekali lagi kalau terbuka banyak hal yang dipertaruhkan. Poin lainnya adalah menyelesaikan persoalan sendiri itu harus bisa sebelum kita menyelesaikan persoalan-persoalan lain di luar sana. Saya rasa itu Pak moderator, Pak Maman, dari sudut pandang partai politik tentu saja. Harapannya tentu kita bisa meminimalisasi berbagai potensi kerawanan itu dari awal. Caranya tentu ya dengan sama-sama berkomitmen menegakkan aturan main, dan saya rasa dalam tahapan pemilu itu sudah sering dan selalu kita laksanakan deklarasi damai dan lain-lain. Saya rasa itu diantaranya upaya untuk meminimalisasi segala bentuk kerawanan menjadi konflik atau benturan, dan semua partai politik pasti akan komitmen akan mau melaksanakan prosesi semacam itu. Hatur nuhun Pak Maman. Baik, terima kasih Pak Rismanto sudah menambahkan jawabannya sehingga lebih lengkap. Pak Jaja barangkali masih di tempat, Pak Jaja? Halo? Sudah tidak ada sepertinya. Pak Jaja? Baik. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Berarti kita sampai di sesi akhir, tetapi sebelum kita tutup, barangkali para narasumber yang masih hadir mau menyampaikan pernyataan akhir begitu. Pernyataan penutup, mangga. Kita Paman, Mas. Mungkin Pak Maman barangkali ada rekan-rekan yang masih memberikan tanggapan ataupun masukan. Baik, sebelum closing statement, barangkali ada yang mau menyampaikan. Tidak hanya pertanyaan ya Ketua ya, pernyataan mungkin atau kritik saran. Tanggapan. Silakan, mangga. Mangga. Ya, silakan. Nah, terima kasih kepada Pak Maman sebagai moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Selamat sore kepada Pak Rismanto, Ketua DPRD. Salam kenal Pak. Saya dari PBB yang baru nih. Alhamdulillah kemarin sudah ada pemilihan yang baru. Kepada Pak Adi, selamat sore juga. Mungkin ada beberapa yang perlu saya sampaikan mengenai penguatan demokrasi dalam meningkatkan pemilih pasca pemilih 2019 ini. Di antaranya ini masalah tetap Pak seperti yang minggu kemarin, yaitu adalah data Pak. Di data ini, gitu kan? Karena mungkin di sini bahwa masalah data ini pemilih harus benar-benar gitu kan, data ini harus betul dari tingkat bawah gitu kan. Karena mungkin dengan data ini ya contohnya seperti kisruh masalah bansos, akar permasalahannya kan dari data. Mungkin
bagaimana dengan demokrasi juga? Ya, intinya di data juga, gitu kan. Nah, di mana mungkin di sini KPU harus mempunyai peran penting dalam pendidikan demokrasi. Ya, jangan seperti memberikan pendidikan demokrasi kepada rakyat, gitu kan, atau kepada masyarakat, apalagi kepada pemilih pemula, gitu kan. Tapi pejabat sendiri, gitu kan, pejabat sendiri ya kurang tahu atau kurang memahami apa itu yang disebut dengan demokrasi. Sehingga mungkin apa sementara program pemerintah itu kan banyak, gitu kan, di antaranya itu. Selanjutnya, dalam hal ini makanya tidak akan nyambung ketika antara keinginan masyarakat atau aspirasi masyarakat dengan penggerakan atau langkah dari pemerintah itu sendiri. Ketika demokrasi itu tidak sampai kepada masyarakat, antara masyarakat dan pejabat, intinya itu. Intinya pendidikan politik yang benar harus menegaskan dulu apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah dan apa yang akan dan harus dikerjakan oleh masyarakat. Itu diantaranya. Terus sejauh mana, mungkin ini boleh jantan pertanyaan atau bagaimana, sejauh mana pemerintah itu kan khususnya di Kabupaten Bandung Barat ini telah melakukan hal tersebut, apakah sudah benar atau belum, gitu diantaranya itu. Ya, kalau sudah benar atau ada upaya dalam pendidikan berdemokrasi, maka masyarakat tinggal digiring supaya mau berpartisipasi kepada pemerintah. Mungkin ada satu pertanyaan, mungkin ini untuk Pak Adi ya, atau mungkin dari KPU Pak Idham, KPU Provinsi. Pertanyaannya, berani nggak gitu kan komisionaris KPU jadi prototipe ya insan demokrasi yang berkarakter, yang berakhlakul karimah, gitu kan, seperti itu. Berani nggak gitu kan, seperti itu. Jadi ya kalau anggota KPU siap, ya sudah, itu bisa dijadikan teladan dan setiap KPU bisa menerangkan hal-hal mana saja yang diunggulkan, gitu kan, dalam berdemokrasi ini. Ini juga kan penting untuk pendidikan demokrasi di masyarakat. Memang susah menjelaskan lah demokrasi, ya susah menjelaskan demokrasi dalam situasi dan kondisi anti kritik sekarang ini. Makanya mungkin selain membina demokrasi, ya membina demokrasi rakyat, kira-kira KPU ada keberanian nggak untuk membina sikap demokrasi kepada pejabat pemerintah, sehingga mungkin antara pejabat dan masyarakat itu ada kesinambungan. Jangan sampai ya ini mungkin pada stakeholder yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini khususnya, gitu kan, tentang demokrasi ini bagaimana, gitu, seperti itu. Jadi intinya di sini dari penyelenggara dulu intinya, gitu. Nah, kalau misalkan penyelenggaranya insya Allah lah kemungkinan ya kita akan mengikuti, kita juga sebagai partai politik, gitu kan, akan mengikuti aturan-aturan yang ada, gitu kan. Dan ya, insya Allah kami sebagai partai politik juga akan mengedukasi, gitu kan, dan itu adalah tugas parpol, mengedukasi bagaimana demokrasi ini supaya bisa berjalan dengan baik dan benar, itu diantaranya. Itu mungkin yang bisa kami tanggapi dari pertemuan ini. Mudah-mudahan demokrasi ke depan khususnya di Kabupaten Bandung Barat akan lebih baik dan aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Andri, Ketua PBB. Pak Ade. Ya. Terima kasih Pak Ade, tadi sudah menyampaikan tanggapannya serta diakhiri dengan pertanyaan atau mempersilahkan khususnya Pak Ketua untuk mendeklarasikan keberaniannya pada kesempatan hari ini. Mungkin maka langsung saja Pak Ketua ditanggapi. Terima kasih Pak. Aduh, hatur Pak Ade Sugilar, ini Ketua PBB. Baru beberapa hari yang lalu, tapi luar biasa aktif ya dalam forum-forum yang kita selenggarakan.
eh, apa ini membuktikan bahwa partai juga turut aktif barangkali ya, bagaimana mengasosiasikan gitu ya kegiatan-kegiatan kami bisa di KPU menjadi kegiatan yang bisa berguna buat kami sebagai penyelenggara juga pas masyarakat Kabupaten Muara. Mungkin bisa menjawab yang tadi ya, karena pertanyaan itu cukup berat ya. Sangat berat. Tadi Pak Ade Sugila menyampaikan tentang bagaimana data ya. Saya sangat sepakat sekali bahwa keberhasilan pemilu juga diantara tadi itu adalah masalah data ya. Yang tadi saya sempat singgung tentang teknis mutlak administratif ya. Nah ini yang memang sangat penting bahwa kemudian pemilih itu kan bisa menggunakan hak pilih kalau mereka mempunyai KTP elektronik ya atau surat keterangan. Nah baru yang bersangkutan bisa masuk dalam daftar pemilih tetap. Nah, tapi ini juga problem bahwa bagaimana kemudian pemilih ini betul-betul bisa tercover dalam DPT. Nah ini kan yang memang menjadi problem yang terus berkepanjangan. Ya. Makanya kemarin dalam rapat pleno saya sampaikan bahwa ini harus ada kerjasama antara kami penyelenggara, pemerintah, dan antara Disdukcapil, juga partai politik dan stakeholder yang lain, bagaimana proses pendataan ini bisa akurat. Ya. Tentunya memang ini akan selalu dinamis karena tadi dalam persyarat memilih itu ya selain menggunakan KTP dan suket itu juga, mereka juga bisa melakukan hak pilih, pindah pilih contohnya. Atau mungkin yang pernah terdaftar di DPT ataunya yang bersangkutan meninggal atau pindah domisili dan segala macam itu kan pasti akan menjadi dinamis. Tidak mungkin yang DPT tadi terus meninggal terus masih ada pada DPT berikutnya. Nah, ini kan juga kami KPU tidak mungkin bisa bekerja sampai ke bawah ya karena apa, kami punya struktur di bawah kecuali dalam pemilu. Kalau dalam pemilu kita ada PPK, ada PPS, ada KPPS. Bahkan pilkada kemarin, Pilgub dan Pilgub 2018 kita punya petugas PPDP, ya, petugas pemutahiran data pemilih, ya, atau mungkin sebagian orang menyebut pantarlih, ya, itu untuk mencocokkan data-data di bawah. Tapi setelah pemilu selesai, kami tidak ada dukungan infrastruktur itu, sehingga tentunya dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang kemarin kita plenokan, dan insya Allah setiap bulan kita akan laporkan, kita membutuhkan bantuan kerjasama dari semua stakeholder, baik KPU, Bawaslu, pemerintah, parpol, ya, pusat Disduk, sehingga data-data itu harusnya akurat. Karena KPU tidak bisa kemudian menambah, mengurangi, merubah ya data-data yang ada. Kami hanya memverifikasi ya data-data tersebut, contohnya ini layak tidak, umurnya sudah 17 tahun belum, apakah sudah menikah belum, atau menjadi TNI Polri tidak. Tapi di luar itu tidak punya kewenangan, sehingga tentunya data-data itu kemudian kami perlukan. Nah, kami juga mohon dari partai politik yang aktif juga memberikan informasi bagaimana di situ ada contoh para pemilih yang belum terdaftar dalam DPT atau DPB yang kita kemarin umumkan di dalam website ataupun ini. Nah, mudah-mudahan itu yang kemudian bisa kita gali bersama. Jadi saya sangat sepakat sekali. Makanya kami ke depan insya Allah akan dengan pemerintah ya, dengan Disduk atau dengan Pak Bupati, mungkin dengan Pak Ketua Dewan nanti didorong bagaimana kita membuat aplikasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya memang tidak ada dari di KPRI, tapi untuk KBB kami sebenarnya pengen khususnya ini nanti insya Allah kita akan undang pada diskusi berikutnya tentang Disduk ya. Bagaimana kami membuat aplikasi yang ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Ya contohnya mau yang pindah domisili mungkin bisa menyampaikan bahwa saya sudah pindah. Di samping memang datanya sudah masuk di Disduk. Atau yang meninggal, keluarga yang bersangkutan bisa mengupdate informasi bahwa si A, si B, bapak saya, ini saya meninggal. Nah, nanti kita ikut verifikasi di desa segala macam. Atau hal-hal yang lain nanti kita sampaikan dalam aplikasi tersebut. Tapi tentu aplikasi ini tidak mungkin bisa berjalan tatkala tidak ada dukungan ya dari pihak-pihak khususnya pemerintah atau dengan dewan. Bagaimana aplikasi ini bisa kita buat. Tentunya mungkin masalah anggaran dan masalah-masalah teknis yang lainnya. Karena memang karena ini bukan tahapan, tentunya KPU memang tidak bisa mudah untuk menjangkau sampai masyarakat bawah. Karena tidak punya infrastruktur di bawah. Tahapan pemilu kita sampai April. Barangkali itu kemudian menjadi
PR kita ke depan ya, yang akan kita laksanakan mungkin dalam diskusi atau rapat ke depan kita konkretkan lebih baik, sehingga data kita, saya juga ingin bahwa data yang kita verifikasi itu juga menjadi data yang dipegang oleh Disduk, sehingga ini kemudian bisa tidak perlu kemudian ada pemutahiran hanya pada tahapan saja. Tapi harapan kami pemutahiran setiap bulan ini kemudian menjadi data yang digunakan dalam pemilu berikutnya. Tidak perlu ada DP4 keluar lagi yang berbeda dengan data-data yang kami mutakhirkan contohnya. Nah, ini yang perlu kerjasama dari stakeholder. Nah, berkenaan dengan tadi ini Pak Ade Subilar, ini luar biasa nih, berani tidak ya komisioner menjadi prototipe gitu ya dalam pemilu Karimah. Kami sebenarnya tidak bisa menilai hal itu, ya. Tapi semenjak saya menjadi ketua KPU atau anggota KPU, tentunya kami dengan para komisioner ya tentunya punya predikat bagaimana kita bisa melaksanakan atau menjadi penyelenggara pemilu itu dengan baik, ya. Nah, terbaik itu kan pasti sangat banyak gitu ya, maksud kita tadi disebut oleh Pak Andi. Nah, ini juga kemudian dijaga oleh kode etik kami sebagai penyelenggara yang kemudian DKPP pun juga mengawasi kami, maksud dengan rekan-rekan Bawaslu. Sehingga saya pikir kami komisioner tentunya barangkali kalau bicara menjadi prototipe ya itu masih sangat jauh karena kami tentunya tidak sempurna atau masih banyak kekurangan. Tapi kami harus berkomitmen bagaimana penyelenggara pemilu ke depan itu harus lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, ini kami berkomitmen, makanya kami membuat program-program yang mudah-mudahan bisa masuk pada elemen masyarakat yang memang bisa kita edukasi ya, khususnya dalam pendidikan politik. Tapi insya Allah itu. Nah, jadi nanti biarlah masyarakat yang menilai apakah nanti kami komisioner itu menjadi yang dipanuti atau tidak, enggak, itu menjadi wilayah Pak Ade atau ya, karena khawatir kalau kami menjadi prototipe, nanti kami mengambil jatah-jatah para caleg nanti gitu kan. Minggu ke depan gitu kan, wah di KPU baik. Khawatir kalau DPRD, waduh di KPU ngambil jatah ini. Tapi itulah jadi. Nah, yang kedua tentang bagaimana ini tetapi barangkali kami hanya menjadi mitra jadi pemerintah, bagaimana kemudian penyelenggaraan pemilu ke depan lebih baik. Nah, itu. Nah, tantangan bagaimana membina pejabat, saya pikir ini unsur-unsur itu sudah ada. Mungkin pejabat, ASN segala macam punya aturan main gitu ya. Terus mungkin para pejabat di luar itu atau pengusaha itu punya aturan-aturan lah. Jadi kami tidak bisa kemudian juga membina karena kami tidak punya kewenangan di situ. Ya, kami hanya penyelenggara pemilu yang memang melaksanakan tupoksi kami dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nah, tapi memang tentunya kami sangat berharap bahwa penyelenggaraan pemilu ini tidak notabene kami terus yang aktif atau proaktif, tapi juga kami juga membutuhkan proaktif dari stakeholder yang ada yang memang kemudian bisa bekerjasama. Karena seperti saya katakan tadi, keberhasilan partisipasi 86,6% tidak semata-mata kami, ya. Tetapi juga di situ ada rekan Bawaslu, ada pemerintah, ada juga dari partai politik yang memang sangat luar biasa kemudian menjadi garda terdepan. Terlepas kemudian terpilih atau tidak terpilih, tapi itu melakukan sosialisasi bersama-sama kita. Jadi barangkali itu Pak Ade. Tapi ini luar biasa. Jadi memang kemudian saya sangat berharap bahwa dengan silaturahmi diskusi seperti ini akan terbangun sebuah kesepahaman bagaimana kemudian menciptakan penyelenggaraan yang lebih baik ke depan. Nah, saya ya, mudah-mudahan ini menjadi langkah berikutnya ke depan, ya. Tapi juga jangan juga kapok barangkali nanti Pak Ketua DPRD, Pak Ketua Parpol, Pak Bawaslu, Pak Ujang, Pak Kepala Kesbang, dan tentunya komandan kami di provinsi, jangan kapok-kapok kalau kami ajak diskusi ataupun pertemuan-pertemuan seperti ini gitu ya. Karena sejatinya kami membutuhkan masukan-masukan yang sangat berarti tentang bagaimana proses penyelenggaraan ke depan. Walaupun kita punya waktu memang cukup panjang, ya, kalaulah kemudian RUU tadi ditetapkan tahun 2022, ya, mungkin yang harus persiapan darinya kami, tapi Pak Ketua Dewan, Parpol dengan persiapan ya. Kalaulah kemudian tahun 22 itu menjadi tahun pemilihan
lokal, ya, DPRD kabupaten, provinsi, terus pemilihan bupati atau dan gubernur. Nah, itu luar biasa, gitu kan. Masih banyak penyesuaian-penyesuaian yang terjadi. Nah, tentunya kemudian waktu ini marilah kita gunakan bersama-sama untuk bisa saling backup, saling bekerjasama kerangka penguatan demokrasi. Karena saya yakin salah satu keberhasilan itu tadi bagaimana partisipasi pemilih yang selain kuantitasnya besar juga kualitasnya tentunya. Sehingga tadi harapan penanya, kalaulah caleg terpilih, itu sebenarnya representasinya bukan kepada kami, tapi kepada parpol yang bisa dipercaya. Sehingga mudah-mudahan parpol pun tidak berubah, atau tidak berubah-ubah gitu. Karena mungkin parpolnya sudah dipercaya oleh publik, sehingga parpol tersebut dan kendaraan siapapun yang menggunakannya dalam calon anggota legislatif. Barangkali itu Pak Ade luar biasa sekali. Ya, Baik, terima kasih Pak Ketua atas jawabannya. Semoga Pak Ade dari PBB puas. Tapi kalau lihat dari ekspresinya Pak Ade tersenyum dengan lebar, berarti insya Allah. Baik, ada yang mau menambahkan? Cukup atas pertanyaan dan masukan dari Pak Ade. Pak Rismanto cukup, ya. Baik, kalau tidak ada tambahan untuk pertanyaan dan masukan dari Pak Ade, mungkin kita masuk ke closing statement saja. Mangga bisa dimulai dari Pak Rismanto, Pak Ujang, dan Pak Ketua. Karena saya lihat Pak Idam sama Pak Jaja, karena ada agenda yang lain, mereka sudah meninggalkan forum. Enggak, Pak Rismanto? Baik, terima kasih, Kang. Sebagai bagian atau unsur dari pemerintahan Bandung Barat, DPRD Bandung Barat tentu saja berkomitmen membangun demokrasi di Bandung Barat agar kondusif, matang, lalu juga membangun. Untuk itu kami siap bekerja sama bergandengan tangan dengan berbagai pihak untuk membangun itu ya, berbagai stakeholder di Bandung Barat. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di ujung presentasi, saya rasa ke depan kita harus menghadirkan demokrasi yang semestinya sebagaimana orang Indonesia begitu. Demokrasi yang menjunjung tinggi adab, menjunjung tinggi budaya, dan tentu menghindarkan diri dari segala bentuk perpecahan atau potensi perpecahan, ya, menutup segala bentuk kerawanannya seoptimal mungkin. Yang berikutnya, tentu itu proses yang tidak sederhana, perlu waktu. Tugas kita adalah dengan segala wewenang yang kita miliki, kita harus bisa sedikit demi sedikit mencicil itu semua sehingga ke depan kita bisa mewariskan sistem demokrasi yang sebagaimana kita dambakan atau bahkan didambakan oleh para founding fathers kita, para pendiri bangsa kita, demokrasi ya ala Indonesia, ya, yang tentu saja sekali lagi lebih mengedepankan adab, lebih mengedepankan gotong royong, dan tentu saja kebersamaan. Konflik tentu akan ada, tetapi itu saya rasa harus diminimalisasi dan jangan sampai menjadi pemicu kita terpolarisasi atau terpecah belah. Kita harus tetap satu. Saya rasa itu, Kang, dan terima kasih atas kesempatan ini. Baik, terima kasih. Mangga, Ujang, closing statement-nya. Satu nun, Pak Maman. Baik, dari Bawaslu sebagai closing statement-nya, bahwa memang demokrasi menempatkan masyarakat atau warga negara itu sebagai aktor yang sejatinya melakukan kontrol terhadap isu publik. Memang hal ini hanya bisa dilakukan apabila masyarakat atau warga negara itu memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peran, hak, dan kewajiban sebagai aktor politik. Nah, selebihnya warga negara itu harus aktif dalam menyuarakan keinginan, tuntutan, dan kepentingannya kepada pemerintah. Ini memang tantangan besar sebagai warga negara yang cerdas, kritis, dan ini mudah-mudahan lebih mengasah kita untuk lebih
memahami tentang peningkatan atau peningkatan kapasitas demokrasi ini atau pemahaman terhadap demokrasi ini di semua stakeholder, dalam hal ini kita yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian peningkatan demokrasi ini tentu saja tidak akan sukses manakala tidak ada proses, dalam hal ini adalah pendidikan pemilih. Tentu saja bukan hanya KPU, Bawaslu, tapi juga elemen lain, termasuk pihak lain dalam hal ini yang ada di Kabupaten Bandung Barat bisa berperan aktif. Mudah-mudahan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Dewan Legislatif, termasuk KPU di Kabupaten Bandung Barat, dan termasuk seluruh stakeholder bisa, kalau memperkuat bahasa Pak Ketua Dewan tadi mah, yaitu berbudaya KBB banget gitu loh. Kemudian kalau menurut saya itu adalah sareneuk saigel sapihanean. Jadi sama-sama mempunyai porsi masing-masing, tapi ke depan bagaimana membangun Kabupaten Bandung Barat di pemilu yang akan datang lebih demokratis, dan juga pemilihnya lebih kritis dan lebih cerdas. Demikian bersama Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ujang. Mangga selanjutnya dari Pak Ketua. Ya, terima kasih. KPU Kabupaten Bandung Barat senantiasa berproses untuk menyelenggarakan pemilu sekarang yang lebih baik. Kami berkomitmen untuk melaksanakan penyelenggaraan itu dengan lebih teknis, dengan lebih baik, bagaimana juga membangun demokrasi pemilih bisa lebih baik, dan juga tentunya para peserta pemilu ke depan juga bisa lebih baik dalam pemilu-pemilu berikutnya. Tentunya tugas ini tidak mudah. Ini adalah tugas bersama menciptakan pemilu yang baik, yang demokratis, yang jurdil, ya, yang membutuhkan peran serta kita bersama sebagai warga negara Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini tentunya KPU akan terus mendorong ya terciptanya iklim-iklim demokrasi, nilai-nilai demokrasi yang kemudian bisa masuk di dalam sanubari masyarakat Bandung Barat, ya, yang kemudian menjadi melakukan kontribusi pada pemilu ke depan. Nah, beberapa tahun ke depan ini tentunya menjadi tugas berat bagi kami Kabupaten Bandung Barat untuk menciptakan program-program tadi, ya, dengan cara bersosialisasi, bertatap muka, berdatangan kepada stakeholder yang ada untuk membangun kebersamaan. Karena saya pikir dengan kebersamaan itulah kemudian bahwa kita bisa menciptakan demokrasi yang sebagus-bagusnya. Dan saya tetap menyampaikan kepada para masyarakat, ya, menggunakan hak pilih itu adalah sebuah hak, atau juga ada yang menyampaikan sebuah kewajiban. Tapi hak itulah kemudian menjadi sebuah kontribusi yang sangat besar. Maka kami akan menyampaikan sebuah moto bahwa keberhasilan pemilu itu adalah karena partisipasi masyarakat yang baik. Jadi gunakan hak pilih yang tepat, ya, karena memilih adalah harapan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pada diskusi ini, khususnya kami KPU, Bawaslu, DPRD, Kesbang, ya, dan stakeholder yang lain, parpol, bisa menjadi langkah bersama ke depan menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik. Saja, mangga, barangkali terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Dengan closing statement dari Ketua, berarti sampailah kita di penghujung diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Ketua, Pak Adi Saputro, Pak Idam Holik dari KPU Provinsi Jawa Barat, Pak Arismanto, terima kasih Pak, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Bapak Jaja yang sudah meninggalkan forum, Pak Ujang, terima kasih Pak Ujang dari Bawaslu, terima kasih banyak. Ya, rekan-rekan, kita akhiri diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa
kembali bersama-sama di diskusi-diskusi kita selanjutnya. Dan kami khususnya dari KPU Kabupaten Bandung Barat merasa bahwa diskusi pada kesempatan hari ini betul-betul menjadi masukan yang luar biasa bagi kami untuk bekerja lebih baik, dan semoga kami bisa meningkatkan kualitas demokrasi, dan yang paling penting adalah harapan kami sesuai dengan diskusi kita pada kesempatan hari ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi sehingga partisipasi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat terus meningkat. Itu mungkin harapan kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilapan. Insya Allah kita bertemu lagi di diskusi selanjutnya. Akhirul kalam, kami aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai ketemu lagi Pak Adi, Pak Ujang, Pak Maman. Atur nuhun pisan atas kesempatan ini. Mohon diri dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih.